Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Murtaja, Melin Gustina, dan Rahma Dwi Fadila. Kami akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Caer, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang lain, persis seperti yang kita maksudkan. Yang kedua, menurut Wijayanti. Menurutnya, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Yang ketiga, menurut Profesor Tangku Bolon. Menurutnya, tanda baca ialah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa atau fonem-fonem. Selanjutnya, jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Ada dua hal yang harus diingat mengenai tanda elipsis, yaitu yang pertama, jumlah titik pada tanda elipsis di tengah kalimat sebanyak 3 titik. Yang kedua, jika tanda elipsis terletak pada akhir kalimat, jumlah tanda elipsis yang digunakan adalah 4 titik. 3 titik merupakan tanda elipsis dan 1 titik sebagai tanda akhir kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dengan catatan, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi, dan pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Contohnya, yang pertama, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, yang pertama, tanda petik menurut saya titik-titik seperti titik-titik bagaimana Pak? Yang kedua, tanda petik jadi simpulannya titik-titik oh sudah saatnya pulang. Selanjutnya yang kedua, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya yang pertama, dalam tanda petik saya belum siap kata Mira. Tanda petik tunggu sebentar. Yang kedua, dalam tanda petik merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul lagu, sajak, film, sinetron, artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, film, tanda petik, Habibie dan Ainun merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu dalam tanda petik Indonesia Raya. Yang ketiga, sajak, tanda petik berdiri aku, terdapat pada halaman 5 pada buku Bahasa Indonesia. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, yang pertama, sejumlah stasiun televisi telah melakukan proses tanda petik afiliasi dengan stasiun televisi lainnya. Yang kedua, kerja paksa merupakan salah satu bentuk tanda petik dehumanisasi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan untuk tanda baca yang ketiga, yaitu tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya yaitu, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Tanya Andi. Kemudian, hei, kau ingat tidak bahwa kata Pak Ustadz pernah berkata, setiap ujian yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Kemudian tanda petik yang kedua yaitu tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan kata, atau ungkapan.
Sebagai contoh yaitu tergugat, yang digugat. Kemudian wisdom, kebijaksanaan. Kemudian retina, dinding mata sebelah dalam. Kemudian untuk tanda baca selanjutnya yaitu ada tanda kurung. Yang pertama yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya yaitu setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk dalam kurung KTP tutup kurung. Kemudian istri Pak Andi bekerja sebagai tenaga kerja wanita dalam kurung TKW tutup kurung di Korea Selatan. Kemudian yang ketiga itu Nabila resmi berkuliah di STAN dalam kurung Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tutup kurung. Kemudian yang kedua yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Sebagai contoh yaitu gini, Pak Amir tinggal di Bandung, kota yang berjuluk Paris Van Java. Kemudian contoh yang kedua yaitu Sajak Trenggono yang berjudul Ubud, nama tempat terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Kemudian tanda kurung untuk dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Sebagai contoh, Raffi Ahmad adalah artis terkenal yang berasal dari kota Bandung. Kemudian toko buku itu buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Kemudian yang ketiga, Ira tinggal di Yogyakarta sejak tahun 2018. Kemudian tanda kurung yang keempat yaitu tanda kurung yang dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Sebagai contoh, saat melamar pekerjaan, Andi harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Ijazah, 2. Daftar riwayat hidup, dan 3. Pas foto 4x6, 4 buah foto. Kemudian tanda baca yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk tanda baca yang akan saya bahas adalah tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof atau peningkat. Yang pertama adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, Amir adalah tulang punggung keluarga. Kita bisa menambahkan kata Pak di depannya dengan menggunakan tanda kurung siku. Jadi, tanda kurung siku Pak, tanda kurung siku, Amir adalah tulang punggung keluarga. Untuk contoh yang kedua adalah ulang tahun Republik Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Kita bisa menambahkan kata proklamasi kemerdekaan setelah kata ulang tahun. Jadi, ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat tanda kurung. Contohnya, hasil wawancara peneliti dengan responden dilakukan pada Senin 22 Maret 2021 dalam kurung. Selanjutnya lihat di transkrip wawancara penelitian. Tanda kurung siku terlampir di belakang tanda kurung siku, lalu tutup kurung. Yang kedua adalah tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk nomor pada surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terdiri dalam 2 tahun takwim. Contohnya, untuk nomor pada surat adalah nomor 131 garis miring B garis miring PAN BMGTS garis miring Formkom BM garis miring UL garis miring 2 garis miring 2021. Untuk tanda baca garis miring pada nomor alamat, kita bisa tulis Jalan Daan Mogot 2 garis miring 10. Dan yang terakhir untuk penandaan masa 1 tahun yang terdiri dalam 2 tahun takwim, bisa kita tulis tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, siswa garis miring siswi yang berarti siswa dan siswi. Yang kedua, bukunya dikirim lewat darat garis miring laut yang berarti bukunya dikirim lewat jalur laut atau jalur darat. Dan yang terakhir adalah harganya Rp2.000 garis miring biji yang berarti
Harganya Rp2.000 setiap biji. Yang terakhir adalah tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H, garis miring utangnya di bank. Untuk tanda baca yang terakhir adalah tanda pengikat atau apostrof yang dilambangkan dengan tanda koma di atas. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, mereka akan datangkan, tanda apostrof diletakkan di bagian depan kata kan. Kan di sini berarti bukan. Contoh kedua, ibu akan buka bari. Tanda apostrof diletakkan di depan kata kan. Kan di sini berarti akan. Jadi kesimpulannya adalah tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca dalam memahami makna pada suatu kalimat dengan tepat. Tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf dapat dipahami dan agar tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.